Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan membahas sebuah bahasa pemrograman C# ya. Nah, jadi ini video pertama saya membahas tentang pemrograman C#. Tentunya ya pasti akan saya mulai dengan pemrograman sederhana dahulu. Nah, di sini saya memulai video tutorial ini nantinya planningnya ya akan saya buat seperti studi kasus gitu ya, jadi nggak menjelaskan satu persatu tentang fungsi tombol ini, fungsi ini tidak. Saya akan menjelaskan sebuah studi kasus. Nah, nantinya saat kita mengerjakan studi kasus itu kita akan membahas komponen-komponen atau menu-menu yang kita pakai satu persatu. Nah, oke, studi kasus yang pertama saya akan membuat sebuah project. Nah, ini saya buat project tentunya C# ya. Oh ya, jika teman-teman belum mempunyai program ini, nanti bisa download di link yang saya kasih di deskripsi video ya. Dan teman-teman download ya, programnya cukup besar ya, sekitar 4 GB. Dan installnya lebih enak itu menggunakan online installer tentunya, tapi teman-teman juga harus mempunyai internet ya, internet yang ya lumayan lah. Kalau enggak, teman-teman ya nunggunya bisa lama. Oke, langsung aja kita lanjut ke projectnya ya. Di sini saya buat project desktop C Crash, kemudian saya kasih nama kasus 1, kemudian saya taruh foldernya di ini, udah saya sediain, kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, tampilan awal program Visual Studio dengan bahasa program C Crash. Oke, kemudian saya cek dulu foldernya ya, ada ini. Nah, ini adalah file awalnya. Nah, studi kasus yang saya bahas ini yaitu menentukan grade nilai ya, jadi langsung aja ya. Kalau saya jelasin nanti lebih panjang. Nanti teman-teman juga akan sambil tahu seperti apa studi kasusnya ya. Yang pertama saya memerlukan sebuah button. Nah, cara add button ya. Cara add button, nah maksudnya teman-teman masuk ke toolbox. Nah, di sini ada toolbox. Teman-teman bisa cari satu-satu. Ya, ini kan ada banyak list komponen. Teman-teman bisa cari. Nah, ini buttonnya, atau teman-teman cukup ketikkan di tombol di bagian set ini button. Nah, cara add-nya teman-teman bisa pakai drag and drop gitu, atau teman-teman cukup klik kemudian klik di sini ya. Nah, di sini ada pointernya berbeda ya. Teman-teman cukup drag begini. Nah, dia akan buat sesuai ukuran, atau teman-teman cara add-nya klik 2 kali di sini. Nah, dia akan auto add di paling pojok dengan ukuran standar. Nah, cara add-nya ya sesuai teman-teman yang enak lah, pakainya yang mana. Kalau saya sendiri ya enak drag and drop. Nah, ini button udah kita add, dan saya ingin merubah caption ya, ini namanya caption button, tulisannya gitu ya. Nah, cara merubahnya itu ada di sini. Kita cari teks. Nah, properties teks. Nah, ini dia. Kita ubahnya di sini. Saya kasih nama hitung. Oke. Kemudian yang kedua saya ingin text box. Nah, ini jadi nanti user bisa menginputkan sebuah inputan di sini ya. Nah, ini saya rapiin dulu biar nggak terlalu rame. Oke. Dan yang ketiga itu adalah list box. Nah, ini akan menampilkan sebuah grade nilai ya. Jadi kita cukup menggunakan fungsi if ya. Jadi pemrograman
apapun pasti ada fungsi if. Nah, sekarang kita belajar fungsi if yang sederhana aja dulu. Nah, cara untuk add sebuah event atau jika user menekan sebuah tombol ini kan sebuah tombol ya, button. Pada sisap untuk memberi sebuah event, teman-teman cukup klik 2 kali. Jadi dia akan masuk langsung ke code ya, codingnya. Nah, teman-teman, ini akan terbuat otomatis coding button click. Jadi jika user menekan tombol ini, dia akan mengarah ke coding ini. Nah, pada coding ini kita akan lakukan sesuatu sesuai kasus tadi. Kita akan lakukan if ya. Yang pertama, kita akan mengambil sebuah nilai yang sudah user inputkan di sini. Nah, ini diketahui nama elemennya yaitu textbox 1 ya. Ini nama elemennya textbox 1. Kita ambil nilainya terlebih dahulu. Kita buat sebuah variabel nilai. Nah, jadi variabelnya yaitu nilai dengan bertipe integer. Nah, apa itu tipe integer? Tipe integer itu adalah variabel yang mengandung sebuah angka ya. Jadi angka 0 hingga 9. Jadi pada tipe integer ini tidak mengandung koma, titik, itu tidak bisa. Dia hanya mengandung angka 0 hingga 9. Dan yang pertama, inisialisasi pertama itu saya beri kasih nilai 0. Kemudian yang kedua saya ambil nilai yang ada di teks tadi ya. Jadi cara ngambilnya, untuk mengambil sebuah nilai pada teks ini, teman-teman cukup panggil elemennya yaitu textbox. Textbox 1 ya. Kemudian teks. Nah, itu akan mengambil nilai yang user inputkan di sini. Namun di sini ada error. Mengapa? Karena secara default textbox ini tipe datanya adalah string. Jadi string itu bisa mengandung kumpulan huruf dan angka atau kombinasinya ya. Nah, sedangkan tipe variabel yang kita pakai yaitu integer. Jadi tidak matching ya, alias tidak cocok tipe data dengan data yang kita ambil. Nah, solusinya kita harus mengkonverter. Nah, untuk cara mengkonverter string ke integer, teman-teman menggunakan function ini. Di depan ini ya, kita parsing istilahnya ya. Kita mengubah teks itu ke integer. Nah, ini sudah tidak error. Nah, sekarang kita tentukan if-nya. Nilai sudah diambil. Nah, sekarang kita tentukan kondisinya. If nilainya kurang dari 50, kita buka. Jika nilainya kurang dari 50, kita lakukan ini aja. Sebentar, saya lupa namanya. Nah ya, listbox. Kita akan menambahkan sebuah teks pada listbox. Nah, cara menambahkannya gini ya. Kita tambahkan sebuah teks dengan isi gagal. Oke. Kemudian yang di bawah, setelah kita tambahkan, kita munculkan ya. Jadi ini cara menambahkan teks. Tapi teks ini tidak akan muncul. Nah, ini saya demonstrasikan dulu. Saya start ya. Ini cara menjalankan program yang udah kita buat. Contohnya saya ketik 50. Nah, dia tidak akan muncul apa-apa karena teks ini masih disimpan pada listbox tapi belum dimunculkan. Nah, cara munculkannya begini. Listbox 1 items teks add maksudnya. Kita tambahkan, kita munculkan terlebih dahulu nilai, kemudian kita tambahkan standar seperti ini ya, dan kita tambah listbox
satu teks. Oke. Nah, jadi pada sintak ini kita akan menambahkan satu baris dengan berisi nilai, kemudian ditambah string ini ya, ditambah kalimat ini atau simbol ini, kemudian juga ditambah list box text. Nah, list box textnya berisikan ini. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya. Jika saya menginputkan 50 ya. Oke, saya klik ini tidak akan muncul list box-nya. Mengapa? Karena nilai di sini kondisinya yaitu kurang dari 50. Jadi karena saya ini inputkan 50, dia akan berada di 50, bukan berarti kurang dari 50. Dia akan mengabaikan coding ini, dia akan masuk langsung ke sini. Nah, jika saya inputkan 49, maka dia akan masuk pada if ini dan menampilkan pesan gagal. Nah, itu if sederhana ya. Ini adalah nilai benar, dan bagaimana sih kalau ingin kita kondisikan nilai salah? Nah, contohnya ini S, yaitu nilai salah. Kebalikannya ya, jadi jika nilai benar, kondisinya benar maksudnya, kondisinya benar seperti ini, nilai kurang dari 50, maka dia akan menjalankan sintak ini. Tapi jika salah, dia akan menjalankan sintak yang di pada bagian ini. Kita contohkan box 1 teks lulus. Oke, nah kita lihat perbedaannya. Jika saya inputkan 50, dia akan lulus, namun jika saya inputkan 49, dia akan gagal. Begitu. Nah, ada juga if. Jika if. Nah, jadi jika kondisinya ada 3 gitu. Jadi contohnya jika ini nilai benar, maka lakukan ini, tapi jika salah dengan satu syarat lagi. Contohnya gini. Jadi ada 3 fungsi if ya. Yang pertama itu if, kemudian else, kemudian yang baru ini ada else if. Jadi dia meskipun yang atas ini salah, kita akan membandingkan lagi. Contohnya begini. Nilai lebih kecil dari 60, maka lakukan ini. Nilainya C, dan di sini ada yang ketiga, nilai kurang dari 80, maka lakukan ini. Oke. Nah, jadi di sini ada 3 kondisi ya. Jika nilainya lebih kurang dari 50, dia akan menjalankan ini. Tapi jika lebih, dia akan mengkondisikan ini. Kurang dari 60, dia akan mengecek ulang kondisi. Jika nilainya kurang dari 60, maka grade-nya adalah C. Tapi nilainya jika salah ya, ini maksud salah. Jika lebih dari 60 ya, maka dia akan lulus. Nah, kita running. Kita contohkan 49 ya. Dia akan gagal. 50 itu berarti dia akan kurang dari 60. Grade-nya C, dan jika dia 60 ke atas, dia akan lulus. Nah, itu tadi sebuah tutorial dasar ya. Jadi ini masih dasar sekali. Nah, kesimpulannya yang udah kita pelajari tadi ya, cara add sebuah button, kemudian text box dan list box. Nah, kemudian juga cara menambahkan pada list box, juga cara mengambil sebuah
inputan dari user dari text box. Tentunya pembuatan variabel, kemudian converter variabel. Dan yang tak kalah penting itu adalah kondisi if. Jadi ini nanti ada sebuah kondisi di mana if itu ada di dalam if. Nah, itu nanti di studi kasus yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Tentunya nantikan video tutorial saya selanjutnya mengenai Crash atau juga mengenai pemrograman lain. Jangan lupa untuk like video ini dan bantu saya untuk membagikan video ini ke teman-teman yang lain ya. Jadi saya sangat berterima kasih jika teman-teman ikut membagikan video tutorial ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ya. Oke, goodbye.